Waktu itu pernah bikin tugas video, tapi jujur aku nggak kerjain waktu itu. Kenapa disuruh Juga dulu pas masih SMK masih ini sekarang Minggu juga masih SMK? Halo Sobat Darmawan Podcast, kembali lagi bersama saya Karina yang akan menjadi host kalian pada sesi podcast hari ini. Nah, hari ini aku juga ditemani oleh dua teman kalian. Kita ada Nathaniel Vincent Timothy dari 12 Perhotelan 3 dan kita juga ada Patricia Yahya Hai semua. dari 11 Kota Boga. Halo semuanya, terima kasih. Hai dulu dong. Hai dulu dong. Hai semuanya. Oke, jadi di masa pandemi ini kan kita sering nonton berita, mereka bahas dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dampaknya gimana. Nah, hari ini kita mau bahas dari sisi pelajarnya. Gimana sih perasaan kita pada masa ini? Boleh saja kita langsung mulai ya. Mungkin aku mau nanya dulu. Ke perasaan kalian pas pertama banget ini terjadi. Kalian lagi ngapain? Reaksi kalian gimana? Boleh. Siapa dulu yang jawab? Boleh siapa aja. Ladies first. Yaudah. Oke, boleh. Oke, kalau aku sih reaksinya ya. Ya, boleh. Reaksinya tuh ya sebenarnya udah gak kaget lagi karena udah ada informasi-informasi juga dari entah dari TV, entah dari teman-teman yang udah pada libur duluan. Jadi sebenarnya udah expect sih bakal kayak gini akhirnya. Cuman ada sedih tapi ada senengnya juga, akhirnya ada waktu buat di rumah juga. Oh, tapi kamu pas itu lagi sekolah biasa ya, nggak terhalang PKL atau apa gitu? Iya kayaknya, betul. Kalau dari aku sendiri waktu itu lagi PKL waktu itu kan. Ya. Jujur juga waktu itu seneng banget berita itu malah. Tapi dengar kamu PKL-nya di hari enak tuh. Iya hidupnya. enak sih, cuman kan akhirnya bisa libur panjang Oh, libur akhirnya. panjang. Kan awal pengumuman kan cuma 2 minggu waktu itu Iya. katanya libur, nanti balik lagi. Tapi ternyata diperpanjang lagi, sedih juga akhirnya. Ternyata kenapa dipanjangin gitu. Tapi kamu pas PKL itu, kamu nyadar nggak kalau akan selesai selamanya? Last day kamu gimana sih pas PKL? Last day-nya kayak PKL biasa aja waktu itu, kebetulan last day-nya pas weekend hari Sabtu waktu itu. Terus kalian di sini tuh adaptasinya gampang nggak ke pembelajaran online? Kalau ke pembelajaran online-nya sih kan lebih ke kalau adaptasinya gak gimana banget ya, paling kayak download aplikasi pembantu gitu, kayak bukan pembantu yang membantu, yang menunjang pembelajaran online kayak Google Classroom dan lain-lain sebagainya. Tapi sedihnya ya nanti dibahas lah, pokoknya nanti aku kasih tahu mengapa aku ada agak sedih di bagian Oh, tapi ini. udah kepo nih, gimana coba cerita sedihnya gimana? Udah penasaran. Iya, jadi kalau karena HP aku sendiri, kalau dibilang HP kentang gitu ya. Jadi HP aku bukan karena storage-nya, mungkin kalau storage masih bisa diakalin, tapi kali ini memang bener-bener software HP-nya yang nggak ngedukung aku untuk ngedownload aplikasi yang menunjang pembelajaran online kayak Zoom dan lain-lain. Kayak aku kan pakai iPhone, jadi iOS-nya itu udah nggak cocok lagi, udah nggak compatible lagi untuk kita download kayak Zoom. Itu tuh harusnya buat aku iOS 10 nih. Terus yang bisa tuh kayak iOS 11, iOS 12, bahkan parahnya even Google Translate atau cuma Microsoft Word aja udah nggak bisa. Kayak aduh sedih banget gitu. Bisa Ya udah komplain nih ke Apple-nya. strategi pemasaran. Udah jangan dibuka, kasihan. Kalau kendala kamu Nel, ada nggak? Awalnya sih ya mungkin kita gitu sih, kita jadi bisa tahu banyak aplikasi yang kita pakai untuk belajar online gitu kan. Kendalanya awalnya itu pertama ya ini kaget aja, tugas-tugas numpuk gitu kan, tugas-tugas numpuk. Terus ada tugas bikin video segala lah. Oh, Terus, permintaannya ribet-ribet kan iya, deh? pertanyaannya agak ribet-ribet waktu itu, Coba kaget juga. dicerita, boleh. Waktu itu pernah bikin tugas video, tapi jujur aku nggak kerjain waktu itu. Kenapa disuruh apa ini? Disuruh bikin video waktu itu apa ya, kayak ngejelasin lagi apa pelajaran yang dijelasin lagi sama gurunya di materinya gitu. Makan dulu ya guys. Udah sih. Aku jatuh. Kalau nggak ngumpulin gimana dong? Waktu itu Kamu nggak serasa apa? awal-awal jujur ya, awal-awal tuh nggak niat banget untuk belajar online. Oh, nggak niat. Nggak niat banget karena transisi dari PKL, jadi kalau di benak kepala tuh kayak masih PKL. Oh, masih di mode-mode kerja lah ya. Iya, jadi kayak mau ke belajar gitu, jadi agak transisinya mesti adaptasi lagi gitu. Agak lama juga waktu itu adaptasinya.
Tapi kelamaan pas sudah kenaikan kelas ke-12, akhirnya udah bisa adaptasi lagi sama belajar online semuanya. Terus ada lagi nih, kalian kan udah naik kelas, kalian ngerasa nggak sih naik kelas? Atau masih kerasa kayak stay aja gitu? Kalau awalnya mungkin kaget, tapi lama-kelamaan kayak ya udah, akhirnya kayak udah upgraded aja, kayak udah naik kelas. Tapi kalau awalnya sih pasti kaget, kayak kok naik kelasnya gampang banget ya. Kayak rasanya kayak cuma ulangan biasa doang, tahu-tahu udah naik kelas. Kayak nggak ada rasa naiknya gitu. Nggak ada rasa naiknya. Jadi kayak datar. Tiba-tiba udah kelas 12. Iya betul. I see. Terus coba deh ada perbandingan nggak sih dari awal kalian mulai online school sama sekarang? Kayak udah mulai nyaman atau nyaman banget atau masih kangen sekolah biasa atau gimana nih? Kalau aku sendiri, kalau dibilang masih kangen apa enggak sih mungkin somehow iya, tapi lagi-lagi karena udah lumayan terbiasa juga. Dan kalau online ini aku ngerasa apalagi kita di SMK yang lebih memfokuskannya tuh ke kompetensi, jadi nggak terlalu fokus ke materi-materi, tugasnya tuh nggak terlalu banyak, jadi menurut aku nggak terlalu memberatkan lah. Kalau misalnya masih ada yang komplain kayak rada nggak tahu diri aja sebenarnya, jadi Emang males aja dari sana. iya gitu. betul. Jadi udah mulai terbiasa aja sih. Tapi justru kalau mulai offline school lagi pasti kaget lagi gitu, udah nggak bisa bangun pagi dan lain-lain. Oh ya, kita udah terbiasa bangun Iya. siang nih. Bangun siang terus ya. Nah, kamu tiap hari tidurnya jam berapa nih karena situasi ini? Karena situasi kayak gini paling tidur tuh rata-rata paling cepet tuh jam 12. Ya sama Iya, banget. paling cepet jam 12. Jadi intinya kalian udah nyaman lah ya di online school. Udah Iya, nyaman. Udah lumayan. nyaman. Oke. Tapi kan sekarang udah mulai praktek lagi nih. Kalian setuju nggak sih walaupun situasinya masih begini tapi udah dituntut untuk kembali ke sekolah untuk praktek? Gimana? Setuju aja sih sebenarnya, karena justru di situ juga jadi kesempatan kita untuk kembali belajar lagi di sekolah meskipun cuma buat praktek doang. Gitu sih. Setuju banget. Karena kita biasanya cuma dikasih mentahnya doang, tapi prakteknya nggak ada. Ya kita kan nggak tahu nanti kayak gimana, ya kan. Akhirnya disuruh sama sekolah ke sekolah lagi untuk ujian praktek segala macem. Jadi kita tahu ternyata kayak gini aslinya. Iya. Lagian juga kalau misalnya kan ini lagi-lagi kita kan nggak tahu corona ini sampai kapan. Jadi kalau misalnya corona setahun nih, berarti kita kalau misalnya setahun bener-bener sama sekali nggak ada praktek tuh kayak ini anak SMK beneran Gatel nggak gitu sih kalau gitu. nggak praktek. Iya, nggak belajar sesuai dengan jurusannya gitu. Iya. Betul. Terus ada lagi nih. Apa tuh? Suka dukanya deh. Tapi dukanya udah sih. Sukanya dari online school yang paling kalian sukai apa? Bisa rebahan. Bisa rebahan. Iya. Nggak usah bangun terlalu pagi. Gak usah bangun terlalu pagi. Sorry guys, gua kaum rebahan jadi. Tapi pas di sekolah langsung gak rebahan. Kayaknya denger banyak nih yang suka tidur di kelas. Kalian salah Iya satunya juga nggak sih, nih? cuman Iya lebih sih. nyaman, nggak ada yang bisa menggantikan posisi atau vibes kita tidur di rumah. Bener banget. Tapi kalian kalau di rumah bisa fokus. Kalian ngerasa belajar nggak sih? Ngerasa Ada belajar. yang masuk ke otak? Tergantung balik lagi ke diri kita sendiri sih, tujuan kita tuh mau belajar Iya, apa enggak. betul. Kalau misalnya kita memang beneran mengikuti semua pelajarannya dengan baik, ya rasanya pasti kayak belajar. Cuman kalau misalnya kan kali ini kan keputusan kan benar-benar di tangan kita mau belajar apa enggak. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita gak belajar, yang ngerasanya kayak nggak masuk apa-apa gitu. Jadi sebenarnya lagi-lagi kembalinya di kita gitu. Lagian kan guys. kita juga tetap lanjut bayar uang sekolah kan, nggak bisa Iya. disia-siain kayak gitu. Iya, kasihan orang tua Iya. kita udah bayar uang sekolah, kalau misalnya kita sia-siain cuma rebahan di rumah, yang ngapain gitu. Jadi kayak anak sultan nih. Iya. Tapi karena kalian tugasnya banyak gak sih tiap hari? Enggak banyak. Enggak. Paling banyak 2 lah. Ya paling Nah, banyak 2 apa enggak 3. Bahkan pernah 1 doang, dan Bahkan bahkan pernah pernah nggak nggak ada. barengan nih. Tapi aneh nggak sih kalau misalnya dipikir-pikir, dulu kita sekolah pas offline itu bisa seharian, bisa sampai 8-10 jam di sekolah. Di rumah kita cuman beberapa jam. Aneh nggak kira-kira? Kenapa bisa begitu? Enggak aneh, malah lebih enak. Iya sebenarnya nggak terlalu aneh yang gimana banget sih, cuman shocknya itu lebih ke mereka kan
kalau offline kan mereka menjelaskan secara langsung, mungkin itu yang bikin lama. Kalau sekarang ini kan kadang-kadang mereka cuma ngasih tugas doang, dan nggak tugas doang sih, ya ada yang ngasih tugas doang, tapi ada juga yang ngasih materinya cuma bentuk video, kita yang nonton sendiri, dan videonya sendiri paling lama tuh misalnya 15 menit, setengah jam gitu-gitu. Jadi lebih hemat waktu sih kalau kayak gini sistemnya. Hemat waktu berarti kalian banyak waktu luang dipakai untuk apa? Tidur. Ini gak ada yang mulai bisnis apa pas? Enggak, paling aku bantu-bantu mama bisnis Boleh. juga. Kayak mama kan usaha kue juga kan lagi sekarang. Aku bantu-bantu cara bikin kuenya, terus Bantu makannya enggak nih? Enggak. Kalau aku sih ya macem-macem sih, ada yang aku reseller jadi apa, tapi aku juga mulai bisnis kayak jualan masker organik gitu-gitu. Terus kadang-kadang buka open PO, misalnya aku ngelihat ada supplier barang yang bukan murah atau harganya lumayan terjangkau, terus aku untungin, terus aku jualin ke teman-teman, kayak gitu sih paling. Masker organik kayak gimana nih? Dari telur kita kocok-kocok apa Enggak, gimana? itu lagi-lagi dari supplier lagi. Jadi baru kita repacking doang. Oke, sih. Terus kalau misalnya peran orang tua atau guru, kalian orang tuanya ngedukung nggak sih pas ini? Lumayan. Kalau orang tua aku sih pasif ya, nggak terlalu, bukan pasif artinya nggak ngedukung. Ngedukungnya secara dasarnya aja, pokoknya kamu harus belajar, jadi yang apa? Belajar yang terbaik gitu aja. Iya. Kalau bantuin untuk materi-materinya nggak terlalu. Iya, enggak sama sekali malah kalau untuk materi-materi itu sendiri, apalagi kan orang tua aku kan SMA. Iya. Kalau kita SMK, jadi mungkin mereka itu kalau untuk ngajarin materi-materi kayak gitu, apalagi untuk materi SMK, mungkin lebih ke tips-tips aja yang setahu mereka aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian lagi ada pembelajaran nggak pernah diganggu, nggak pernah tiba-tiba disuruh cuci piring, cuci. Kayaknya enggak deh. Kadang-kadang pernah tuh, waktu itu kan kita UTS-nya daring dari rumah. Kadang-kadang aku kan yang gara-gara HP aku nggak support yang lagi kayak gitu, mama iya mama aku tuh kan punya tablet. Dia tuh suka minjemin aku untuk khusus untuk kayak UTS, UAS kayak gitu. Tapi kadang-kadang enggak, mama masih mau nonton YouTube dulu atau apa segala macam, masih kayak gitu loh. Tapi makin kesini ya makin respect aja sih, apalagi waktu itu sempat ada TOEFL buat anak SMK, dan itu kan soalnya gak bisa di pause, gak bisa kita yang nentuin waktunya sendiri, harus 10 detik atau 15 detik gitu satu soal, jadi bener-bener gak diganggu pada saat itu, jadi suportif aja sih menurut aku. Gimana kalau kamu, Nael? Gimana tuh? Ya gimana kalau misalnya disuruh ngerjain tugas tapi disuruh sama mama beresin di rumah? Aman kok, aman. Guys, ambil. Oke. Tapi aku jadi penasaran, banyak nih aku dengar cerita mereka jadi pakai alasan sekolah nih buat kabur dari tugas rumah. Misalnya mama suruh cuci piring, kamu langsung bilang, oh nggak bisa, gue lagi ngerjain tugas, padahal mah lagi rebahan. Pernah nggak nih? Enggak sih. Nggak pernah. Nggak pernah. Ini anak-anak baik semua nih, kayaknya bohong, curiga aku. Enggak, beneran. Bahkan untuk ngerjain Beneran. tugas rumah sendiri, aku tuh di rumah nggak terlalu disuruh-suruh kayak gitu, asli. Iya, nggak harus disuruh sih, udah inisiatif sendiri. Iya, betul. Inisiatif. Inilah bedanya anak perhotelan mungkin ya. Terus dampak kalian, ini kan situasi yang sulit ya, kita bisa akui emang sulit. Apakah kalian ngerasa mental health kalian jadi terganggu nggak ya? Kalau aku sih ngerasa ada iyanya, ada enggaknya juga. Kalau iyanya apa ya, karena kelamaan di rumah dan gak ada pikiran-pikiran kayak kita tuh jadi berkurang produktivitasnya, jadi aku tuh kadang-kadang bisa yang sampai overthinking, apa aja tuh dipikirin dan lain-lain. Kadang-kadang itu tuh mengganggu mental health banget. Tapi kadang-kadang juga aku ngerasa karena aku punya waktu luang di rumah, aku lebih punya banyak waktu untuk istirahat, punya me time, bisa ngapain, dan nggak ada patokan jam segini mesti ini, jam segini mesti ini. Kalau sekolah kan apa jam berapa udah mesti bangun dan lain-lain. Pas banget ya. Tapi somehow aku juga ngerasa karena karantina ini kita jadi lebih punya waktu sendiri, kita jadi lebih bebas mau ngapain aja, jadi kayak lebih punya waktu pribadi aja sih. Jadi ada iyanya dan enggaknya juga, ada suka dan dukanya juga. Oke. Kalau kamu, Nel? Lebih banyak buat waktu refleksi diri sih. Iya.
Jadi ini tuh bagus lah ya, kita jadi punya waktu untuk istirahat mental kita, fisik kita. Enak juga sih. Tapi dengan banyaknya waktu luang ini mungkin kalian sempat jadi memikirkan hal baru nggak? Misalnya ada hobi baru atau udah mulai mikirin masa depan gimana nih? Kalau masa depan sih dari dulu mah udah. Dari dulu udah. Iya. Kalau untuk hobi-hobi baru sih, hobinya overall masih sama, cuman lebih kayak aku menemukan kalau di tab mama aku yang sedikit lebih membantu gitu, masih bisa download aplikasi. Aku menemukan game yang ini bukan promosi, tapi gamenya itu mengasah otak gitu, kayak Apa tuh? namanya tuh Criminal Case. Jadi dia itu kayak kita nge-solve case, kita itu ngumpulin ciri-ciri, ngumpulin kayak ada misalnya kasus ini rada sadis sih, cuman kayak kasus pembunuhan gitu, kita mesti temuin siapa yang bunuh, terus suspeknya siapa aja dan lain-lain. Aku main itu dan aku ngerasa aplikasi itu tuh dibikin sama ahli kriminologi, ahli forensik yang beneran, jadi di situ juga kayak nambah ilmu juga, dan aku jadi rada ada ketertarikan mengarah ke sana gitu, jadi pengen kerja di forensik gitu. Kriminologi ya. Jadi ini tuh ya walaupun kita anak tata boga, anak perhotelan, tapi mungkin kita karena masa ini jadi lebih tahu atau menyadar kalau tiba-tiba ternyata gue suka sama detektif gini. Iya. Kalau Nael ada menemukan game baru mungkin? Enggak sih, lagi fokus ini kan bentar lagi udah mau kuliah. Oh bentar lagi udah mau kuliah ya? Iya, kan ada aplikasi itu di Play Store namanya Rencanamu. Ini nggak endorse ya sekali. Ini jadi pada banyak sponsor di situ Ada nih, namanya kenapa? Rencanamu, itu tuh aplikasinya bagus banget. Jadi kita tuh kayak di tes apanya, kepribadian kita, hobi kita tuh apa aja, terus gaya belajar kita apa aja. Nah nanti tuh di discuss sama aplikasinya jurusan kuliah apa yang cocok sama kamu gitu. Iya, terus kamu dapetnya apa nih? Aku dapetnya kebanyakan yang komunikasi sih, kayak ilmu komunikasi, apa public relation. Terus karena aku hobinya juga fotografi, aku pengen nanti kuliahnya film. Oh, kalau ngomongin soal kuliah juga, karena ada waktu luang di rumah juga, dulu pas masih SMK masih ini sekarang juga masih SMK. Pas masih offline school, aku udah mulai curi start untuk belajar SBMPTN. Jadi buat anak-anak SMK yang pengen masuk kuliah negeri, kita lagi berjuang bersama nih. Luar negeri atau PTN, perguruan tinggi negeri, negara Indonesia maksudnya gitu. Nah, aku udah mulai curi start untuk belajar SBMPTN gara-gara kalau SNM kan anak SMK itu kan peluangnya kecil banget. Jadi aku mulai belajar yang SBMPTN-nya. Nah, kan ada dua ranah tuh, ada ranah sains, saintek sama soshum IPS. Nah, aku gara-gara aku kuliahnya mau ngambil psikologi, aku belajar tentang soshum yang IPS, ranah IPS. Aku mesti belajarin apa yang anak SMA IPS tuh pelajarin. Nah, aku tuh mulai belajar pakai aplikasi. mau disebutin nggak nih, promosi Sebutin lagi? Iya, ini aku pakai aplikasi Zenius. Aku berterima kasih banget, Zenius tuh udah gratis. Jadi aku di situ tuh udah ada tulisannya kayak apa, untuk materi UTBK Soshum tuh kita tuh mesti belajarnya dari mana dan apa segala macam, dan itu membantu banget jujur. Tapi karena aku juga cerita tadi mental health aku rada terganggu karena karantina ini, jadi kadang-kadang aku juga rada males dan apa segala macem, tapi lagi berusaha mendorong diri, memotivasi diri banget biar lanjut belajar untuk SBMPTN lagi, gara-gara nggak kerasa ya 2 tahun lagi ya singkat, ya lumayan singkat gitu, kayak bentar lagi kamu tuh lulus, kamu mau lanjut kemana lagi. Jadi mulai belajar SBMPTN lagi sih, mulai belajar untuk masuk kuliah. Tapi kok aku mulai bingung, ini anak perhotelan, ini anak tata boga, yang satu mau psikologi, kriminologi, yang satu komunikasi film, ini maksudnya gimana ya? Pas masuk SMK tuh dipaksa atau gimana ini? Sebenarnya sih salah jurusan juga. Oh salah jurusan. Kenapa? Awalnya juga disuruh sama mama waktu itu, kamu ambil perhotelan nih, ntar bisa jadi manajer hotel lah, apalah segala macem. Tapi ternyata kelama-lamaan itu nggak sesuai passion aku ternyata. Kalau aku sih memang menyadari dari awal, aku tuh masuk tata boga tuh bukan biar aku lulus jadi chef. Jadi aku tuh
ngambil ilmu dasarnya aja gimana caranya biar aku bisa masak, karena selama ini aku memang ada ketertarikan ke masak, tapi aku udah tahu dari dulu tuh aku pengennya kuliah, aku tuh sebenarnya pengen masuk SMA tapi gara-gara ada keterbatasan biaya dan kualitas sekolah di sini juga yang sesuai harganya, yang harga yang bisa aku afford itu mungkin masih kurang, jadi akhirnya aku masuk SMK Tata Boga biar aku bisa masak aja, karena dari dulu mungkin kalau tanpa aku masuk Tata Boga kayaknya aku nggak akan bisa masak gitu, jadi aku cuma ngambil ilmu masaknya terus lanjut ke kuliah yang memang aku pengen. Dan keuntungannya juga kan jadi akhirnya aku tahu perhotelan kayak gimana. Iya, betul. Lebih ke manajemennya sih. Iya. Kan hotel kan manajemennya kan harus penting banget tuh. Iya. Manajemen waktu semuanya Iya. kan. Di Tata Boga juga. Nah teman-teman, aplikasi Jadi- yang tadi kita sebut semua nanti ada di link description. Jangan kasihan editornya. Oke, sekarang kita break sebentar ya. Ini dari tadi aku udah nggak bisa konsen karena ada snack ini nih. Baunya nih ini banget. Wangi. Jadi Dan kita ratingnya bagus nih. Jadi boleh dikasih tunjuk nih anak Tata Boga, silakan. Iya, jadi ini namanya risol ya guys. Ada risol, iya. Bukan risol yang seribuan di pinggir jalan, ini Iya. mah risol Risol elin. mewah. Mewah. Boleh dicoba mungkin? Oke. Boleh. Maaf ya penonton, mendengar. Itu Berat loh. berat, guys. Boleh. Oke. Nah, silakan. Makannya Aku ambil yang biar kecil aja. kayak ASMR. ASMR, kita mau ASMR guys. Oke. Oke, jadi ini ada mayonesnya, ada garnishnya, bisa dilihat ya. Kita coba sama-sama. Mungkin anak Tata Boga bisa jelasin ini bahan-bahannya apa aja. Ya nggak tahu, bukan saya yang bikin. Kita so tahu dulu ya, ini Iya. tuh semuanya homemade Iya. oleh orang-orang Darmawan ya. Jadi kita nggak beli guys. Iya, Itu betul. fresh. Mm-mm. Hasil anak Tata Boga dari kulitnya, Iya, kulit. isinya. Boleh? Kita coba Oke. ya. Bau banget. Tebal. Hmm. Ini apa ya isinya ya? Aku belum discover isinya apa, belum nyampe tengah. Baru pembuka. Ini saking enaknya udah nggak bisa berkata-kata nih. Aku bingung mau bilang apa. Gila mau meninggal nggak? Jangan. Nggak bisa lanjut. Enggak, oke. Tapi nggak bohong, ini enak loh. Kita sambil ngobrol ya. Kalian karena pandemi ini jadi ada hal-hal yang terlewatkan nggak? Terlewatkan kayak gimana tuh Ya contohnya? misalnya kamu kan kelewat PKL kamu, Oh, atau ya. mungkin kelewat apa gitu. Ada Kalau nggak? kelewat PKL, ya harusnya akhir-akhir tahun ini harusnya udah PKL. Mm-mm. Nah, tapi terlewat dan belum ada kabar lagi PKL tuh bakal kapan dan bakal berapa lama. Tapi yang menurut aku lebih kelewat sih lebih ke kesempatan aku bisa belajar di sekolah secara langsung gitu aja sih. Aku jadi keinget nih, kalian kan di sekolah sering banyak teman, di rumah jadi offline, sosialisasinya gimana? Kalian masih stay in touch gak sama teman-teman kalian? Kalau stay in touch untuk ngomongin tentang Apa bagi-bagi jawaban nih? enggak ngomongnya. sih, bukan Contohnya kayak gitu sih. Jawabannya kayak gitu. Mau jawaban dong. Alasannya belum bangun. Oh, belum banget. Baru bangun. Kalau aku sih memang sama teman-teman kelas memang nggak terlalu sedeket itu. Jadi untuk komunikasinya sih lebih ke komunikasi yang penting-penting aja sih daripada yang kayak basa-basi. Mungkin mereka punya grup-grupnya masing-masing untuk ngomongin untuk Hal julidnya, Iya. hal julidnya Aku mereka. nggak terlalu ikut-ikutan. Oke. Oke, kita terakhir aja ya. Kita mendalam dikit yang menginspirasi. Apa yang bisa diambil dari kejadian ini yang bisa kalian ambil? Apa ya, lebih menghargai kesempatan kita bertemu sama orang atau menghargai sekolah offline atau pokoknya lebih menghargai segala sesuatu dah, karena kita lebih lama di rumah, kita jadi lebih sering ketemu sama keluarga, kita jadi ingat oh ternyata selama ini gara-gara kita udah terlalu sibuk, giliran kita nggak terlalu punya kesibukan, ternyata kita masih ada keluarga yang bisa kita ajak ngobrol kah, atau kita kita bantu-bantu atau apa segala macam, lebih ada quality time-nya gitulah. Ada quality time-nya. Karena dulu kan kita sekolah juga bangun pagi, pulang sore, udah
kurang ada waktu. Bangun matahari terbit, pulang matahari terbenam. Iya, iya benar-benar. Apalagi PKL. PKL mah nggak usah dibahas lagi, itu udah lupa jam berapa, hari apa, udah intinya kerja aja. Gimana Nal? Kalau Apa dari yang aku bisa sih dijawab? kayak apa? Ternyata tuh belajar tuh mahal sebenarnya. Belajar itu mahal. Ya kayak Ada contoh biaya. kan teman-teman kita di luar sana yang mungkin nggak ada fasilitas yang mencukupi kayak zaman sekarang kan, mungkin nggak ada sinyal atau nggak ada device yang compatible untuk pembelajaran online, kayak jadi ngerefleksi diri sendiri loh. Kayak di sana aja susah mau belajar, masa lu malas-malesan sih udah dikasih fasilitas yang cukup untuk belajar gitu, kayak ya gitu sih. Nggak boleh disia-siain. Nggak boleh ya. disia-siain Kita pembelajaran, harus ya. bersyukur. Bagaimanapun situasinya kita harus bisa beradaptasi ya. Karena pembelajaran ya bisa dilakukan di mana aja sih. Kayaknya Benar. hal ini tuh membuktikan hal ini. Oke, ada lagi nggak sih yang mau kalian tambahkan untuk mewakili para pelajar Indonesia di masa ini? Gimana? Ini note untuk terakhir gitu ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi apa ya, kita tuh harus lebih memanfaatkan ini sebaik-baiknya gitu. Kalau misalnya memang kita sekolah tuh tujuannya buat belajar, selagi kita masih guru-guru tuh masih, mereka tuh ngajar kita tuh bener-bener itu loh, susah loh, banyak. Iya. Apalagi guru-guru yang udah bukan lanjut usia ya udah lumayan menua gitu. Mereka kan mungkin masih ada kesulitan ini gimana Ada ya, gaptek juga. secara teknologi mungkin belum terlalu ngerti-ngerti, mereka pasti ada kendala. Sedangkan banyak Betul. anak-anak yang akhlakless gitu, mereka ya yang masih suka ngelawan gurunya, masih suka bilang bu gak ngerti apa segala macam, padahal mereka sebenarnya bisa cari tahu sendiri, merekanya aja yang males gitu. Please jangan males gitu, kasihan guru kalian, Iya. kalian tuh udah berusaha loh Ya gitu. harus adaptasi, nggak hanya murid tapi guru juga. Iya, guru juga. Iya. Kasihan guru. Selalu ingat. Nah, tambahan dong. Kayaknya udah terwakili sih. Oh, nggak ada kata-kata inspirasi gitu. Ini kayaknya Bentar, pengen bentar. bilang apa? Lagi loading ini, lagi loading. Dia tuh kena risol jadi gini nih guys. Saking enaknya udah otaknya hanya bisa ini mikirin sih, lagi. apa namanya, gunakan waktu sebaik mungkin gitu. Kalau misalnya guru ada kasih tugas atau apa, kalau mungkin dari muridnya ada kendala mungkin atau apapun, langsung bilang aja ke gurunya biar guru pun mengerti apa yang kayak ada kan yang kata-katanya tuh kayak gini, tak ada paket data untuk beli sekolah online dianggap alfa gitu sama guru-gurunya. Iya betul. Nah, kalau kalian ada kendala bilang aja langsung ke gurunya juga nanti ngerti kok. Misalnya, Bu saya nggak ngerti nih cara pakai Google Classroom, cara upload tugas ke Google Classroom kayak gimana, terus downloadnya lewat apa. Tanya aja ke gurunya, nanti pasti gurunya juga nanti akan bantuin kamu kok. Nah, Guru-gurunya pasti mau bantu anak-anak. selanjutnya nanti dari kamu diri sendiri mau belajar bener-bener apa enggak. Nanti kalau kamu mau belajar bener-bener, pasti nanti kamu akan bisa ngelakuin ini semua. Itu sih dari gue. Mau nambahin lagi pokoknya. Boleh. Nama terus. Ayo. Iya, ini terakhir kok, beneran. Pokoknya semangat, apapun yang lagi kita hadapin sekarang itu tuh ya udah rencana yang di atas gitu. Pokoknya entah ada kesusahan dan lain-lainnya, kamu tuh nggak pernah sendiri. Kita semua pasti bisa ngelewatin ini semua. Amin. Ayo kita belajar kuat, kita generasi masa depan, kita harus ya nggak boleh banyak alasan lah ya, intinya nggak boleh malas, harus tetap berjuang, ikutin aja bagaimana baiknya. Oke, jadi itu sekian lah ya dari kami, sepatah dua kata perasaan kita sebagai pelajar di masa pandemi ini. Aku mau berterima kasih banyak ke Nael Terima kasih. dan Patrice udah datang di podcast Makasih kita. Main-main lagi ya ke sini, kita banyak makanan kok, seru. Oke, terima kasih semuanya untuk Oke. para pendengar dan non podcast juga. Terima kasih udah mendengarkan sampai saat ini. Kalau kalian ada rekomendasi topik atau apa, boleh banget kasih tahu kita. Komen. Comment down below. Dan tentunya kita akan mencoba untuk mengulik-ulik pembahasannya itu. Oke, saya Karina bersama Nael dan Patrice mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Dadah.